ilaha illallah, la ilaha illallah. SDIT Pesantren Anak Idrisiah Paku Haji Tangerang. Alhamdulillah, judulnya semalam di Paku Haji, semalam di Tangerang, sangat berkesan sekali. Datang sholat maghrib, kemudian bisa dilanjutkan tidur sebentar ya Tat ya, langsung dibangunkan untuk tahajud, ada sahur Ayyamul Bait hingga isrok di masjid. Yang bersama saya ada mudirnya langsung, yaitu Ustadz Lutfi Muhammad Akib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Eman gimana kabarnya? Alhamdulillah nyampe juga ini. Iya. Walaupun disasar-sasari nama Google Map. Berapa jam dari Jakarta kemarin? Aduh. Alhamdulillah lah saya nyampe gitu. Saya baru tahu nih. Iya, lumayan jauh. Biasanya sih sejam, 2 jam, tapi kalau belum tahu bisa 3 jam ke sini dari Jakarta. Alhamdulillah bisa menyapa kembali. Ya, Ustaz, nggak terasa ya? Udah lebih dari 3 tahun ya, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Awal tugas dari guru kami mengabdi di sini itu awal Januari 2019. Kemudian bulan Juli kita buka tahun ajaran baru, sampai saat ini ya sudah berjalan masuk tahun keempat. Tahun keempat ya. Iya. Tahun keempat cukup waktu yang bukan pendek, bukan singkat ya, cukup lama itu. Gimana Ustaz perkembangannya, kemajuan yang udah dicapai Ustaz? Ya alhamdulillah merasakan keberkahan khidmah kepada guru ya, dimana kami mendapatkan tugas langsung dari Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman untuk mengabdi di sini, merintis pesantren anak. Jadi di sini pesantren anak yang dikolaborasikan dengan SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu. Jadi anak-anak belajar agama sekaligus sekolah di tempat yang sama, sehingga nama sekolah kita yaitu SDIT Pesantren Anak Idrisiah Tangerang. Jadi alhamdulillah awal pembukaan pesantren waktu itu kita mendapatkan kemudahan, sudah dapat 10 santri. Ya, jadi yang tadinya was-was gimana awal-awal buka pesantren, tapi alhamdulillah waktu buka itu ya sudah ada respon dari masyarakat, ya warga sekitar Jabodetabek gitu kan. Kemudian selanjutnya tahun kedua waktu itu masuk ke Covid ya. Itu alhamdulillah hikmah Covid ini, karena anak-anak nggak sekolah di rumah gitu ya, akhirnya mereka mencari. Nah itu ketika Covid itu tambah signifikan kenaikan. Saat ini tahun keempat jumlah santri semuanya yang mukim ada 37 orang ya, kemudian ada yang pulang pergi ya sekitar 7 orang gitu, seperti itu. Di jumlah semuanya ada 45 siswa dan santri yang mukim di sini, seperti itu. Iya Ustaz, ini saya juga mungkin baru bilangan jari ya, kalau ngelihat pesantren anak gitu. Iya. Unik sekali ini Ustaz. Jadi orang tuanya emang harus tega juga ya, melepas anak yang masih ya lucu-lucunya lah gitu. Gimana Ustaz untuk bisa ceritakan pengalaman menarik ini Ustaz? Iya, kami sampaikan kepada anak-anak santri kami ya, khususnya gitu ya, santri yang dititipkan oleh guru kami Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman radhiyallahu anhu, MAG, di mana kita tanyakan ke anak-anak itu kan, apakah ada orang tua yang rela berpisah dengan anak-anaknya? Iya. Ya, mereka menjawab tidak ada, ya. Tapi mengapa kok orang tua mau berpisah dengan kita? Karena orang tua peduli kepada kita, orang tua sayang kepada kita, ya. Karena kalau nggak sayang, nggak peduli, tidak akan memesantrenkan. Mengapa harus dipesantrenkan? Kita kan sekarang ini sudah memasuki akhir zaman ya, di mana anak-anak ya dengan teknologi yang ada ya
kemudian pergaulan yang sudah carut marut gitu ya. Iya, iya. Jadi baik di dalam rumah maupun di luar rumah, ibaratnya sudah tidak ada yang aman. Apalagi kalau orang tuanya sibuk, ayahnya sibuk, ibunya sibuk, sehingga anak-anak terlena bobokan, terlena oleh permainan HP misalkan, atau pergaulan yang bahasa tidak bisa dikontrol, ya akhlak yang kurang baik gitu ya. Sehingga pesantren lah sebagai salah satu solusi di mana kita bisa membina karakter anak ya, mendidik akhlak yang mulia, pembiasaan ibadah sehari-hari yang kita saksikan seperti sholat wajib maupun sholat sunnah itu terjaga 5 waktu, sholat sunnahnya juga ya seperti sekarang mereka sedang melaksanakan sholat duha berjamaah sebagai sarana pembiasaan dan sebagainya. Jadi anak-anak di sini tanpa HP pun mereka bisa enjoy kok, bisa bahagia, bisa senang gitu kan. Iya. Ya dengan berbagai aktivitas yang ada di pesantren seperti itu. Katanya masih ada yang ngompol, Tat. Katanya masih ada yang ngompol. Iya. Ya, jangankan anak kelas 1, kelas 2 ya. Alhamdulillah di sini itu kan memang kita terima dari kelas 1 gitu ya. Kelas 5 aja kadang masih ngompol gitu kan. Sehingga ada yang kita akali lah bagaimana karena memang masih bocor ya, akhirnya terpaksa kita pakaikan pampers gitu kan untuk malam hari gitu kan. Karena kalau nggak pakai pampers ya sudah pipis, nanti pipisnya kemana-mana, selain kasirnya juga kan bau, akhirnya kan jadi bau kemana-mana seperti itu. Dengan kata lain nih, ya di awal namanya merintis ya. Iya. Jadi kalau main bola kayak Belanda nih, total football kayaknya. Iya betul. Masak Ini juga ya Ustaz? Masak juga kadang-kadang kalau berhalangan yang tukang masaknya. Waktu awal-awal dulu kami ya 10 santri, kami, saya, istri dan ada satu yang bantuin pengasuhan gitu ya. Itu waktu awal-awal masak, nyuci, ngajar. Aduh sampai betul-betul kecapean ya. Tapi alhamdulillah kita akhirnya minta bantuan, ada yang masak dan nyuci ya, sehingga rada ringan lah gitu kan. Seperti itu. Itu baru 10 santri waktu itu. Apalagi kalau sudah puluhan ya memang perlu ada yang bantuin masak, ada yang bantuin nyuci gitu ya. Alhamdulillah kita juga ada laundry sendiri sehingga kebutuhan cuci anak-anak kita limpahkan ke laundry kita sendiri seperti itu. Katanya Ustadz juga sempat ini juga ya, saking capeknya mungkin ikut sakit juga ya pernah. Aduh iya, waktu awal-awal istri itu kebetulan punya riwayat asma sampai kambuh gitu. Seperti itu ya, namanya awal-awal merintis lah, tapi alhamdulillah ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran bagaimana cara mengelola, bagaimana cara mengatur dan sebagainya. Jadi kita mulai dari nol lah, meskipun kami pernah pesantren, istri pernah pesantren, ya kita juga pesantrenkan anak-anak. Kebetulan ada 2 anak kita yang dipesantrenkan di pesantren anak ya. Yang pertama itu di Karawang, kedua di Bekasi di daerah Keranji. Jadi ya ada sedikit ilmu-ilmu yang kita serap, kita ambil gitu kan. Mana kira-kira yang perlu diterapkan di sini, mana yang baik dan sebagainya seperti itu. Oh Ustadz, iya belum tanya basicnya Ustadz ya. Dulu pendidikan gimana Ustaz? Kami pesantren juga ya? Awal pesantren di pesantren Idrisiah Pusat di Tasikmalaya. Itu setelah SD ya tingkat sanawiyah. Setelah sanawiyah kami dimasukkan ke Pondok Modern Gontor, Darussalam Gontor di Ponorogo itu selama 4 tahun. Jadi kalau lulus SMP atau MTS waktu itu program 4 tahun, namanya eksperimen waktu itu. Sekarang intensif ya, atau kelas takhusus, setelah kelas khusus 4 tahun. Kemudian kami mengabdi setahun di sana. Setelah itu kami melanjutkan pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi nggak kaget ya dengan dunia pesantren gitu maksudnya? Dulu ada cita-cita juga kita ingin membangun pesantren sendiri, tetapi kita pending dan kita belajar khidmat kepada guru. Tapi alhamdulillah mimpi itu terwujud. Dengan amanah ini ya alhamdulillah kita belajar maksimal untuk berkhidmah, terus ya
semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi sebenarnya ada mimpi kecil Ustadz ya untuk menjadi kiai pondok gitu istilahnya. Ya, sempat dulu kan pas keluar pondok ya mengalami stagnansi di mana bingung ya. Ya kebetulan kita Antum bukan temu asli sini kan ya? ya kami pendatang di sini. Iya. Jadi ketika awal sekitar tahun 2018 Tarekat Idrisiyah atau Yayasan Idrisiyah mendapatkan wakaf di tempat ini dari wakif yang bernama Bapak Miham Al-Ansori. Jadi ini tadinya bekas sekolah SMK yang sempat berhenti operasionalnya, kemudian diwakafkan ke Idrisiyah. Maka kami mendapatkan tugas dari guru yang tentunya sebelumnya kami tugas di Jakarta, mendedikasikan di sini. Jadi ya kami memang pendatang di sini seperti itu. Oh iya. Sebelum ke sana, saya ingin menanyakan sosialisasi. Tapi sebelum ke sana, antum tadi menyinggung ada tugas dari saya Akbar itu. Apakah bisa ceritakan gitu? Antum bisa ceritakan bagaimana proses sampai bisa pesan apa perintah itu sampai ke antum itu? Dan gimana perasaan antum itu menerima? Jadi sebelumnya tuh dulu saya ada cita-cita lah, keinginan ya untuk punya lembaga pendidikan sendiri atau pesantren sendiri gitu kan. Sempat nyari-nyari tanah tuh ke Sukabumi, ke Purwakarta, ke Garut gitu ya. Dimana yang tadi saya ceritakan selepas daripada mondok dulu di Gontor itu ya sempat mengalami kebingungan ya. Jadi mau kuliah nggak punya biaya, mau kerja perasaan nggak punya skill, mau usaha ya nggak ada modal gitu kan. Jadi melatar belakangi itu tuh ada cita-cita ingin membina pesantren yang basicnya itu entrepreneurship atau pesantren karya ya. Jadi setingkat SMP SMA yang mereka ya kita karyakan ya, apakah karya life skill kayak misalkan bikin tahu, bikin tempe, perikanan, peternakan, perkebunan dan sebagainya gitu kan. Tapi melihat fenomena yang ada di masyarakat ya kita kan banyak berhubungan ke dunia pesantren juga ya. Banyak pesantren-pesantren itu yang awalnya bagus, mungkin kan setelah orang tuanya meninggal akhirnya menjadi perebutan. Bahkan ya pernah melihat dengan kesaksian sendiri itu pesantren dijual gitu kan, seperti itu. Jadi ini yang membuat melatar belakangi keinginan itu kami pending. Kemudian kami belajar khidmat kepada Syekh Akbar selaku guru kami ya, di mana ada semacam tafwid. Tafwid itu menyerahkan urusan kepada Allah, keyakinan bahwa kalau memang ada rezeki membina pesantren, insya Allah nanti dimudahkan. Jadi keinginan itu dipending karena takut adanya ya kesudahan yang buruk lah atau su'ul khotimah akhirnya, sehingga proses itu selama 5 tahun terjawab dengan hanya wakaf ini. Kemudian saat itu Direktorat Pendidikan itu mencalonkan beberapa calon ya, dan kebetulan kami itu nggak termasuk katanya di daftar itu. Tapi tiba-tiba Syekh Akbar menunjuk kami secara langsung, udah usah Lutfi aja katanya Pak Haji. Nah itu alhamdulillah lah kami mendapatkan kesempatan untuk khidmah. Tapi ada kejadian menarik sebelum penunjukan itu. Jadi waktu itu kami khidmat di daerah Batu Tulis Harmoni Jakarta Pusat selaku Jawiyah Utama Tarekat Idrisiyah, selaku DKI Masjid Al-Fatah. Saat itu seminggu sebelum penugasan itu ya kami menyampaikan kepada istri itu, mungkin kita nggak selamanya nih di Batu Tulis gitu kan. Saat itu kami mengatakan begitu karena ya
kita sudah merasa nyaman di Batu Tulis ya, sama jamaah sudah sedemikian dekat ya, karena kami sering silaturahmi dan sebagainya, dan suasana keagamaan ya, sosial dan sebagainya juga ya, alhamdulillah gitu kan, di Batu Tulis sudah merasa nyaman. Nah, kami katakan begitu kepada istri. Nah, seminggu sesudahnya ternyata ada tugas dari Syekh Akbar ya, sehingga hal inilah yang memudahkan kami untuk belajar samina wa ta'na. Jadi kan biasanya mungkin kalau udah merasa nyaman ketika ditugaskan di tempat lain ya, mungkin aduh gimana gitu kan. Tapi saat itu ketika dihubungi oleh Direktur Pendidikan Ustadz Adang Nurdin saat itu untuk penugasan di Paku Haji ya. Iya. Sebelumnya katanya harus magang dulu di Tasik selama 3 bulan. 3 bulan ya. Saya tanyakan kapan harus ke Tasik, secepatnya. Ini alhamdulillah tanpa pikir panjang, besoknya kita udah langsung ke Tasik tanpa ada beban gitu kan, seperti itu, alhamdulillah. Iya. Iya Ustaz. Selanjutnya dari niat Nabi ya, Anda kan berhubungan dengan masyarakat ya setelah di sini ya, 3 tahun, 4 tahun itu. Gimana Ustaz, sosialisasi atau silaturahmi antum sejauh mana? Ya, alhamdulillah kami sebelum buka pesantren ini beberapa kali mengadakan sosialisasi, kemudian pendekatan kepada masyarakat, pendekatan kepada aparat-aparat. Ya, alhamdulillah hubungan baik ini bisa tercipta dengan baik. Bahkan sebelum ada santri saat itu kita memasuki bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah bisa mengadakan kegiatan sosial di sini, berupa santunan yatim, dan alhamdulillah sampai saat ini biasanya kita baru bisa melaksanakan 2 kali itu santunan yatim dan duafa, itu setahun 2 kali maksudnya. Ya, bulan Ramadan dan bulan Muharram ya. Syukur-syukur sih kalau ada donatur tetap ya bisa kita laksanakan setiap bulan gitu. Hari ini kan amal kebaikan, di mana kebetulan ya daerah Paku Haji ini kan daerah persawahan, daerah perkampungan yang beberapa warganya juga ya ekonominya berada dalam ekonomi yang kurang baik lah, katakan seperti itu. Kalau dengan ini Ustaz, ulama-ulamanya gitu ya? Alhamdulillah ulama-ulamanya kita juga silaturahmi ke habaib, silaturahmi ke kiai-kiai yang ada di sekitar Kampung Cilongkok ini, sekitar Paku Haji. Alhamdulillah ya, kita kenalkan kami tugas di Tarekat Idrisiyah, kami tugas di SDIT Pesantren Anak Idrisiyah. Alhamdulillah sudah pada mengenal gitu, seperti itu. Iya. Ustadz, kita ini sudah ada nih hampir, alhamdulillah nih Ustadz, hampir 10 orang gitu ya yang live nonton itu. Iya, alhamdulillah. Untuk sebuah channel pemula, ya alhamdulillah Ustadz. Dan ini di sini sedang ada Mahat Ali ya. Di Tareka tepatnya santri akhir pesantren Putra Idrisiyah pusat Tasikmalaya ya. Di Paku Haji ini juga ada lagi magang ya. Iya Tat, kita ada pertanyaan nih dari Mahat Ali kepada Ustadz, kita persilahkan Ustadz. Dari siapa ya ini namanya? Nama saya Adam Alpin dari Tasikmalaya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ustadz Lutfi. Saya ingin mengetahui bagaimana proses Ustadz Lutfi bisa ditugaskan di sini, serta proses-proses yang dilalui, bagaimana bisa SDIT ini seperti ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, tadi yang melatar belakangi itu kan adanya mimpi pribadi ya, ingin membina pesantren. Cuma setelah ditafakuri, karena ya banyak yang berakhir kurang baik lah gitu kan, ada yang sampai tutup pesantrennya, ada yang sampai dijual gitu kan karena perebutan dan sebagainya. Karena basicnya kebanyakan itu juga ada yang tidak berbasis wakaf gitu kan.
Jadi kami juga waktu itu ingin membina pesantren itu harus wakaf. Mengapa? Kalau wakaf jelas ini kita niatnya lillahi ta'ala ya, bukan untuk membangun pribadi ya. Sehingga karena takut su'ul khotimah itu akhirnya kami belajar khidmat kepada Syekh Akbar gitu. Belajar khidmat kepada guru itu seperti itu, sehingga kemudian kami akan mimpi itu kepada Allah dengan keyakinan kalau ada rezeki membangun pesantren insya Allah nanti dimudahkan gitu kan, sehingga ya mimpi itu terwujud ya. Jadi kita kan belajar tasawuf ya, belajar tasawuf itu kita belajar untuk menghilangkan keakuan atau kesombongan diri lah gitu kan. Ini kalau kita bangun pesantren sendiri kalau berhasil kan lebih muncul akunya gitu kan, wah siapa nih gitu kan dan sebagainya. Tapi kalau kita berkhidmat begini ya kita insya Allah nggak ada beban mental gitu kan. Apapun yang kita kerjakan ya kita kerjakan semaksimal mungkin, sekemampuan kita, bahwa semua ini adalah kita khidmat gitu kan. Jadi pesan ini ya bukan punya kita tapi punya guru ya, atau punya umat gitu kan, karena memang ini wakaf gitu seperti itu, sehingga ya alhamdulillah gitu kan seperti itu. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa prosesnya dimudahkan oleh Allah. Seminggu sebelum tugas di sini itu saya bilang ke istri kan mungkin nggak selamanya kita di Batu Tulis, karena di Batu Tulis ya kita selaku DKM sudah merasa nyaman dengan jamaah, dengan warga dan sebagainya gitu kan. Ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu ya kita diundang dan sebagainya gitu kan. Ya kemudian ada tugas dari Syekh Akbar ya kita belajar untuk samina wa ata'na ya. Jadi setelah magang dulu di Tasik itu ya secara ekonomi itu yang langsung turun gitu kan, yang tadinya mungkin ada tahlilan kita diundang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah masa-masa itu bisa kita lewati, termasuk ketika di Paku Haji ini ya kami berdua dengan istri dengan anak yang bungsu saat itu ya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembukaan pesantren, sosialisasi dan sebagainya yang tentunya penuh dengan tantangan gitu kan. Tapi alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu ada ya, termasuk juga ketika kita buka ya alhamdulillah langsung mendapatkan 10 santri gitu ya yang mukim di sini, karena memang kan ini SDT pesantren anak, SDT yang digabungkan dengan pesantren ya, seperti itu. Jadi mungkin di antara pemirsa ya sahabat atau teman Eman yang dimanapun berada di seluruh Indonesia atau mungkin luar negeri gitu kan, yang ingin menitipkan insya Allah gitu kan bisa untuk silaturahmi ke sini, lihat-lihat dulu seperti itu ya, bagaimana kondisi ini. Yang awalnya dulu itu di sini kita dapat wakaf itu cuma 6 lokal kelas aja ya, nggak ada sanitasi ya, masjid ini juga belum jadi ya, alhamdulillah Allah telah mudahkan lah untuk pembangunan kamar mandi putra dan putri, kemudian juga masjid, kemudian ada kantor, ada kamar-kamar di atas dan sebagainya ya, sudah mulai rampung lah katakanlah. Dan saat ini kita sedang mau membebaskan tanah di tetangga pesantren ini berbatasan dengan pagar kita yang rencananya untuk pembangunan kelas ya, karena memang pembangunan pesantren itu akan terus kejar mengejar gitu kan, karena kebutuhannya pasti nambah santri, nambah bangunan, nambah santri, nambah kelas dan sebagainya. Tentunya mohon doa restu ya, supportnya baik moral maupun material. Oke Ustaz, dari Adam ada lagi pertanyaan soal pribadi juga nggak apa-apa kata tadi. Nah mungkin Iya. gitu aja. Oh, ya. Kalau gitu saya yang tanya gitu. Oh udah berapa hari di sini ya? Iya. Kalau saya di sini baru semingguan ada. Oh. Ya, magang ya? Apa nih program apa? P2M, P2M. P2M apa tuh? pengabdian ke masyarakat gitu, Oh, ini santri ya, dari santri dari santri Tasik gitu. Idrisia Ditugaskan di pusat ya. ya. Oh, udah ada pengalaman apa aja nih yang bisa diceritakan? Oh. Kalau dari pengalaman mungkin ya di sini saya bisa mendapat pengalaman baru gitu untuk ngajar anak-anak gitu. Oh, Membimbing anak-anak sholatnya, dan mungkin
dari tahfidnya di sini ya itu aja. Gimana makannya? Betah nggak? Betah alhamdulillah. Bisa tidur ya? Bisa. Iya, alhamdulillah. Berapa orang? 6 orang, Pak. Oh, 6 orang ya? Oh, iya. Nah, ya, apa yang bisa diterapkan dari sini nanti kalau bikin pondok lagi gitu? Ya mungkin di sini apa ya? Sistem pendidikannya atau Kayak ini sistem pendidikannya tegas gitu. Oh, iya. Ya mungkin itu aja. Oh, oke. Makasih ya. Ya. Ada. Ya, Ustaz, bisa jelaskan Tat, untuk menambah kepada pemirsa ini keunggulan dari metode. Jadi kami pribadi ya kalau boleh diklasifikasikan gitu kan, jadi pesantren ini lebih kepada pesantren modern atau semi modern lah katakanlah gitu kan, yang berbasis tasawuf, di mana visi daripada SDIT Pesantren Anak Idrisiah ini sendiri khususnya untuk pesantren anaknya adalah menyiapkan generasi pemimpin yang berhati bersih, berkarakter mulia dan berilmu untuk menyongsong kebangkitan Islam ya. Jadi di sini kami menyiapkan benih-benih calon-calon pemimpin ya, calon-calon penerang umat ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah sepatutnya seluruh kaum beriman itu pergi ke medan jihad, ke medan perang, maka hendaklah ada sekelompok orang yang belajar agama, memahami agama, tafaqquh fid din. Apa fungsinya tafaqquh fid din? Liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka menjadi penerang umat, agar mereka menjadi peringat umat, pemberi peringatan ya, pemimpin umat ya, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, memberikan pengajaran kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka dapat mendapatkan pencerahan gitu kan. Jadi tadi dikatakan oleh Al-Akh Adam ya, di sini tegas. Memang metode pesantren modern ya, yang kami memang lahir dari dunia modern gitu, atau pesantren modern gitu kan, penuh dengan dunia disiplin. Sehingga kami sampaikan kepada anak-anak ya, posisikan diri pada waktu dan tempat yang tepat. Nah, ini harus kita pahami ya. Kapan saatnya kita bercanda ya, kapan saatnya kita lagi sholat, kapan saatnya kita taklim, atau mungkin di rumah, kapan saatnya kita bermanja-manja kepada orang tua, kapan saatnya kita harus menjaga adab ketika orang tua kita ada tamu gitu kan, dan sebagainya. Jadi kami tegas, mungkin ya sedikit keras ya gitu kan, seperti itu. Ketika misalkan ada anak nih lagi sholat atau lagi zikir, bahkan lagi sholat nih, kalau misalkan ada yang masih berisik ya, itu kami terpaksa batalkan dulu ya sholatnya. Kami peringatin dulu bahwa kita sedang menghadap Allah, jadi nggak boleh main-main, jadi harus sungguh-sungguh. Sehingga sebagaimana mungkin Bang Eman saksikan sendiri ketika sholat di sini kan, alhamdulillah udah nggak ada lagi anak-anak yang mungkin sebagaimana kita saksikan di masjid-masjid kita gitu kan, lagi sholat bercanda, dorong-dorongan, bahkan mungkin berantem gitu. Di sini alhamdulillah semuanya belajar fokus. Jadi anak-anak kita ajarkan ya untuk bisa menempatkan diri ya, terutama ketika saat-saat yang harus serius, misalkan seperti sholat, wirid, lagi belajar, lagi nggak, ya harus sungguh-sungguh seperti itu. Nanti kalau saatnya main ya kita makan bersama, bercanda bersama dan sebagainya. Sebenarnya itu ya yang tadi saya ingin tanyakan juga ke Ustadz
Lutfi. Jadi ada teman saya tuh badannya besar juga waktu itu, tinggi besar gitu, Pak Waris almarhum. Jadi beliau itu karena tinggi besar dan agak hitam gitu kalau. Jadi sama murid-murid dibilang Pak Gajah gitu. Jadi emang tampangnya itu ya, sangar gitu. Memang banyak orang yang bilang kalau belum kenal, oh kayaknya apa gimana gitu. Tapi kalau udah kenal mah ya alhamdulillah gitu kan. Ya. Banyak yang nyampaikan ke saya seperti itu gitu kan. Tapi ya alhamdulillah anak-anak itu ketika saatnya bebas mah ya. Saya juga sampaikan pada anak kali kalian main pernah nggak Abi marah-marah gitu kan? Maksudnya kan marahnya Abi itu karena Abi peduli. Kalau Abi nggak peduli mah ya udah biarin aja kan seperti itu. Lagi sholat coba kalau bercanda gimana gitu kan? Seperti itu. Apalagi suara Ustadz ngebas ya besar gitu. Memang ya mungkin tetangga-tetangga ini ya sering dengar lah saya teriak gitu kan. Tapi teriaknya juga kan untuk mengingatkan seperti itu. Insya Allah. Itu menyiapkan mental ini juga saja biar kuat. Ya, menyampaikan juga ke anak-anak bahwa nanti kita di masyarakat ya nggak selamanya kita menghadapi mungkin seperti orang tua kita yang lemah lembut dan sebagainya. Ya mungkin nanti akan ketemu sama mungkin yang dikatakan preman lah atau apalah gitu kan. Sehingga apalagi kan pemimpin-pemimpin, dai-dai atau mujahid-mujahid gitu kan, kalau mentalnya lemah misalkan dimarahin dikit aja langsung mencut bagaimana ya seperti itu. Tapi ya cuma jangan pakai tangan gitu enggak kan? Insya Allah enggak ya, insya Allah enggak. Karena nanti ya zaman sekarang kadang-kadang ini juga ya. Iya. Itu saya masih ingin menguliti gitu ya keunggulan metode tadi. Ya, jadi belajar dari comot sana comot sini ya. Ya tentunya kita akan mengusung al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil alah. Nah, kita menjaga tradisi-tradisi yang lama yang positif, yang baik, dan kita ambil juga metode-metode baru yang lebih signifikan hasilnya, yang lebih bermanfaat seperti itu. Jadi beberapa keunggulan di SDT Pesantren Anak Idrisiah ini, yang pertama adalah tahdzibul akhlak ya. Tahdzibul akhlak ini pembinaan akhlak mulia gitu kan. Pernah ada salah satu pesantren di Tasikmalaya, studi banding lah ke sini gitu kan. Sampai berkomentar mudirnya itu, kok nggak dengar kata-kata kotor katanya di sini. Ya alhamdulillah gitu kan, karena anak-anak ini di lingkungan yang terbatas, mereka juga terkontrol, sehingga kata-kata kasar itu atau kata-kata jorok, kata-kata binatang itu sudah bisa kita minimalisir, karena setiap kata-kata itu laporkan kepada kita kasih punishment gitu seperti itu. Jadi ya makan sambil duduk, makan pakai tangan kanan, bahkan ketika masuk kamar mandi, pipis itu harus di lubang WC gitu kan, buka celana dan sebagainya, kita ajarkan ya kehidupan sehari-hari, makan sampai harus habis dan sebagainya. 24 jam itu ya? 24 jam ya terawasi. Itu untuk karakter building mungkin ya. Lalu Afwan dipotong. Tarekatnya di mana untuk anak-anak? Oh bilang tarekat itu orang sepuh aja kan? Jadi kalau karena basic kita memang tarekat Idrisiah atau tasawuf lah gitu kan. Justru tasawuf inilah hasil daripada akhlak yang mulia atau pembinaan akhlak itu melalui tasawuf gitu kan. Bagaimana kita sejak dini gitu. Iya, sejak dini. Bagaimana tadi kan visi pesantren kita yang menyiapkan generasi pemimpin yang berhati bersih. Hati bersih itu akhlak mulia gitu kan, nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada sombong, nggak ada apa. Itulah tasawuf gitu kan, seperti itu. Tahdzibul akhlak gitu seperti itu. Jadi ya mereka harus, nah bagaimana untuk mensucikan hatinya? Ya kita biasakan zikir. Di sini ada zikir jahar untuk pelatihan lisan kita supaya terbiasa melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga hasilnya ketika kaget itu terucap kata-kata yang baik gitu, subhanallah atau astagfirullah dan sebagainya. Kita juga ada sesi ada zikir sir. Jadi zikir sir itu biasanya kita laksanakan setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu biasanya maghrib. Jadi kalau subuh kita nggak laksanakan zikir sir, karena kalau subuh zikir sir bisa tidur. Tapi justru ketika maghrib, ketika mereka masih aktif gitu kan. Jadi mengapa zikir sir? Zikir sir itu kami berpendapat dengan zikir sir itu anak bisa
untuk mengatur emosi, mengatur dirinya gitu kan. Itu kan mengekang diri kan susah. Dengan zikir sir ini kan hati tetap berzikir kepada Allah, tapi boleh bergerak, nggak boleh ngomong. Jadi diam itu maghrib sampai isya. Nah itu sehingga anak-anak ya bisa untuk melatih dirinya, melatih emosinya dan sebagainya. Oke, pemirsa, ternyata selain tasawuf mengajarkan ramah, lemah lembut, tidak sombong, juga mengajarkan sifat sportif, fair, dan kesatria ya Ustadz ya. Karena itu di situ dididik termasuk tegas tadi ya. Iya, Ustadz, betul. ya. Jangan menjadi generasi yang memble gitu ya. Gampang hopeless ya. Iya. Gampang Down gitu ya. Itu. Ya, Ustadz, juga selain masalah kurikulum yang oke, idealisme yang tinggi, dan juga pendidikan yang sudah berjalan ini, tentu setiap cita-cita pasti ada tantangannya, Ustaz. Iya, Ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangannya. Gimana, Ustaz? Ya, kami lanjutkan dulu keunggulan di pesantren ya, khususnya di kita lah atau di pesantren lain juga hampir sama mungkin ya. Yang kedua adalah pembiasaan ibadah harian. Ya. Jadi alhamdulillah anak-anak terjaga sholat 5 waktunya, ya. Terjaga juga sholat sunnahnya. Jadi kami di sini seluruh sholat sunnah sebagai pendidikan kami jamaahkan. Qobliyah, ba'diyahnya, isyroknya, sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat duhanya. Bahkan kami melaksanakan sholat tasbih itu seminggu sekali, setiap hari Jumat, ya. Jadi sholat terjaga, kemudian puasa juga kita sampaikan untuk kepada anak-anak yang tentunya khususnya yang lebih besar-besar gitu kan, untuk melaksanakan puasa sunnah. Kemudian pula kegiatan ibadah harian ya, subuh setelah tahajud ini nunggu waktu subuh kita biasanya membaca surah Ar-Rahman atau Al-Waqiah, bergantian gitu kan, seperti itu. Dan sebelum tidur juga kita sunahkan untuk membaca surah Al-Mulk. Di samping juga ada wirid-wirid sebelum tidur ya, seperti Hafizah Nabawiyah dan lain sebagainya. Jadi ibadah itu kita laksanakan, dan kita absen anak-anak gitu kan. Yang nggak hadir itu pasti ketahuan. Karena kan jumlahnya kebetulan masih sedikit, jadi sebelum sholat tuh kadang saya hitung dulu. Ini kurang satu siapa? Cari gitu kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini juga kami biasakan untuk berbahasa dengan bahasa Arab ya. Jadi pembiasaan bahasa Arab karena bahasa Arab ini kan basic agama kita ya. Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Jadi bagaimana untuk memahami agama ya harus dengan bahasa Arab seperti itu. Jadi kita biasakan untuk yaumiyah, untuk sehari-hari itu kita biasakan dengan bahasa Arab. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita juga ada tahfidz di sini ya. Tahfidz, jadi pada subuh sampai isyrok itu mereka menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah beberapa santri di sini ada yang sudah hafal 1 juz, 2 juz, bahkan 3 juz seperti itu. Tentang tantangan dan hambatan memang ya waktu awal-awal kita kan namanya merintis ya, mungkin perlu dana ya untuk pembangunan dan sebagainya. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya itu cuma hanya 6 kelas ya, lokal 6 kelas. Ini sekarang sudah terpakai 3 buat asrama. Atau kita langsung keliling, Boleh juga ya. Iya. Ya, dari asrama dulu bolehlah. Yang tadinya kan ini wakaf itu 6 lokal kelas, di mana sekarang ini sudah digunakan 3 untuk asrama ya. Ini asrama putri 1 kamar, kemudian 2 ini asrama putra, yang 1 ini untuk sigor, anak kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian anak kelas 4 sampai kelas 5 ini sebelahnya ya. Ini kamarnya ini. Ya, itu. Ada kamar-kamar pengasuhnya juga ya, di setiap kamarnya ada. Boleh. Ada kamar pengasuh ya. Seperti ini kamar pengasuhnya. Jadi anak-anak terkontrol ya.
Ini anak SD loh. Ya anak SD ya. Maklum lah. Heeh. Segala. Di rumah mungkin malah masih pakai sama pembantu Iya. atau sama ayah ibunya ya. Iya. Oke ini udah cukup ini. Kasur. Ini dulu nih karena dulu waktu awal pembangunan ya diurug kemudian setelah masa 5 tahun itu diwakafkan ke kita. Dulu pada bolong-bolong, ini alhamdulillah udah kita ganti keramik ulang. Ya. Seperti itu. Ini 2 jadi kamar santri ya. Ini barusan Sigor nih, kamar Sigor. Sigor ya. Nah, ini Sigor itu yang paling kecil ya. ya kelas 1 3 SD. Ini yang kibar nih. Kelas 56. 4 5 6 ya. 4 5 6 ya. Jadi setiap kamar ada kamar pengasuhnya, kamar ustadz ya. Ini 24 jam tadi ya. Ya. Kemudian ini kamar kibarnya ya. Itu. Ya ginilah namanya pesantren hampir ini Bapak. Anu Bapak. Ini. Oke. Nah, ini untuk kelasnya nih. Kelasnya Oh, kelas. ya kita bisa masuk ke sini ya. Ya. Ini kelasnya. Nah, ini kelas sudah ada pembangunan. Harusnya sudah ada pembangunan, jadi kelasnya kita sekat. Mungkin bisa dilihat masuk ke dalam ya. Jadi harusnya ini untuk 2 kelas, tapi kita kelasnya sudah sampai kelas 4, tadinya kita sekat gitu. Jadi kita sedang ada pembebasan lahan itu di sebelah sana, yang ada pohon tuh. Itu sekitar 450 meter persegi. Tanahnya sekitar 300 juta. Mungkin dari pemirsa ada yang ingin menitipkan saham untuk akhiratnya, investasi akhirat, juga bisa ya hubungi Bang Eman atau langsung ke pesantren kita ya. Ini kelas 2, kelas 1, kelas 2 di sini. Kemudian 1 lokal itu udah dipakai dapur ya, dapur. Dan kita bangun juga sanitasi ya. Ini untuk putra dan di pojok sana untuk kamar mandi putri ya. Dan di tahun kedua kita juga bangun majlis atau masjid ya. Masjid ini ya. Ya, Masjid Al-Fatah ya, alhamdulillah. Nah kita Ini dari hasil ya tulisan ininya. iya. Jadi ini Ini yang panggung. dibilang total football tadi ya Ustaz ya. Jadi antum ternyata mendesain masjid juga nih. Iya. Insinyurnya siapa? Ustaz? Ilmunya kira-kira nyata gitu. Jadi hanya diarahkan ke tukang gini gitu kan. Ya alhamdulillah jadinya beginilah seperti itu. Jadi ini panggung nih buat kalau ada acara bisa outdoor, bisa indoor ke sana seperti itu. Baik, selain juga itu di depan pengimaman itu sebelah kanan bawah tuh kantor, sebelah kiri ya kita bikin tempat tinggal gitu ya. Dan atas kita bikin kamar-kamar buat guru-guru, yaitu yang depan imam itu tingkat ya seperti itu. Ini masih becek ya Ustaz ya? Ya, ini memang dulu kan sawah. Oh iya. Jadi harus diurug. Ini juga perlu dana ya. Jadi belum terdapat dananya. Jadi selama ini masih begini. Kalau anak-anak kan perlu sarana bermain ya Ustaz ya. Iya. Perlu lapangan main bola Iya. atau apa gitu. Jadi ya. kita juga belum bisa bikin drainase karena posisi lapangan dengan sawah itu kan sawah di sebelah sana tuh Iya. posisinya sama. Ya. Jadi kalau airnya tinggi ya sini ikut tinggi gitu. Jadi mau nggak mau memang harus diuruk dulu sebelum kita bikin drainase seperti itu. Ini mau langsung dikonblok ya Ustaz ya? Biar Insya Allah rencananya nanti ditinggiin dulu, diuruk tinggiin dulu sedikit, baru nanti dikasih komblok. Jadi biar kalau hujan, kalau kemarin mah pas besar-besarnya ini kayak kolam semuanya gitu. nanti tulis aja Ustaz di kolom komentar di bawah channel ini. Iya. Alamat Ustadz dan nomor HP-nya atau alamat langsung Iya, biar siap. pemirsa yang ingin berkontribusi ya untuk pembangunan SDIT pesantren anak ini bisa langsung. Iya. Tidak lagi melalui Insyaallah. saya, tapi Iya, langsung iya. lagi ke Siap Ustadz. ya. Alhamdulillah memang namanya lembaga pendidikan, hampir di semua pendidikan yang berkembang ya.
itu pasti akan terus kejar mengejar Oh, dalam pembangunan, ya kalau nggak pembangunan asrama, apalagi pesantren gitu ya. Kalau nggak pembangunan asrama, pembangunan kelas. Kalau nggak kelas ya asrama terus saja, atau fasilitas yang lain seperti laboratorium, ya ruangan kesehatan, kantin dan sebagainya. itu harganya cukup tinggi juga saat ya kalau tanah Iya. udah. Kemarin itu ditawarkan seharga 600.000 per meter. Yang pasaran di sini untuk tanah darat, ya ini kebilangnya tanah darat itu 700. Nah, kemarin kita sempat tawar 500, udah murah katanya 600, jadi nggak bisa kurang lagi. Kalau sawah sih masih di angka 250-an kurang lebihnya di sekitar sini. Iya, Mas. Iya. Ini selain fisik tadi kan, kira-kira ini kan cukup jauh dari pusat kota ya. Iya. Jadi mungkin sarana atau yang diperlukan itu atau kurangan tenaga ini kali, karena kan biasanya anak muda sekarang pengennya yang agak rame-rame gitu. Iya, iya. Tenaga pengajar gimana Ustaz? Kalau untuk SDIT ya kita hire ya guru-guru yang ada di sekitar Paku Haji. Alhamdulillah sih masih tetangga-tetangga kita lah di sini. Nah, ini kendala itu memang yang agak berat lah katakanlah itu dari tenaga pengasuh. Oh gitu Pengasuh santri, iya. Dimana saat ini kami mengambil pengabdian dari pesantren-pesantren lulusan pesantren modern yang ada di sekitar Jabodetabek ya. Saat ini kita mendapatkan pengabdian dari Darun Najah, itu di Jakarta Selatan ya, di Ulu Jami, kemudian dari pesantren Ummul Qura Al Islami dari Lewiliang, dan pesantren Rafah di Bogor, di daerah Bogor ya. Nah, itu alhamdulillah kita kerjasama dengan lembaga-lembaga pesantren itu. Nah, jadi cuma pengabdian itu kendala cuma 1 tahun aja. Jadi 1 tahun ganti, 1 tahun ganti, 1 tahun ganti. Ya kami sih berwacana untuk jangka panjang, mudah-mudahan Allah telah memudahkan gitu. Kita pengen sih ada buka juga untuk jenjang selanjutnya seperti SMP, SMA. Sehingga nanti tenaga pengasuh itu dari hasil didikan kita gitu kan. Lebih mudah lagi insya Allah. Lebih mudah lagi ya untuk kita arahkanlah anak-anak kita, bisa kita kasih beasiswa untuk pendidikan gitu ya. Jadi setelah lulus SMA kita kuliahkan tapi sambil mengabdi di sini seperti itu. Tanpa terasa nih Ustaz ya, kita udah berapa ya, lebih dari 1 jam juga nih. Iya alhamdulillah. Iya Udah Ustaz. terasa. Tadi Ustaz kan bilang total football ya, termasuk tim branding kali Ustaz. Kan zaman sekarang zamannya ini ya, sosmed, zamannya apa, kayak butuh juga kali orang. Iya. Jadi memang belum kehandle semua. Tapi alhamdulillah ini kita kan mau mendekati bulan Ramadan ya. Jadi kita biasanya bulan Ramadan ini kita adakan event Gebiar Ramadan, dan ini sudah memasuki tahun yang ketiga kita mengadakan Gebiar Ramadan ketiga ya. Nah, di dalamnya ada program ya Targhib Ramadan, ada salat tarawih, ada iftar dan sahur bersama gitu kan. Ada program itikaf, ada juga program pesantren Ramadan. Nah, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang putra-putrinya di usia SD, selama Ramadan ini insya Allah kita akan mengadakan pesantren Ramadan, juga mungkin bisa ikut bergabung di sini ya. Jadi ibaratnya nanti menjadi pra pesantren. Jadi ketika kita ingin memesankan anak ya kita adakan pra dulu, pra kondisi gitu kan. Itu alhamdulillah beberapa alumni pesantren Ramadan ya, beberapa alumni pesantren Ramadan itu akhirnya menjadi santri di sini. Ternyata pesantren itu enggak serem kok, enggak misalkan image-nya kan pesantren enggak enak apa, ternyata kok enak, kok asik gitu kan, seperti itu. Jadi alhamdulillah anak-anak juga ya merasa kerasan akhirnya
untuk tahun selanjutnya daftar menjadi santri di sini seperti itu. Oke, Ted. Ini kita hampir 2 jam ya. 1 jam 54 ya. Masya Allah, nggak kerasa Nggak ya. terasa ya. Ted, ini pertanyaan ya terakhir ya. Gimana ini kan cabang ya dari antum sebagai Jawiyah berarti ini Iya, Jawiyah iya. Tangerang. Iya. Bagaimana sinergikan dengan pusat itu? Ustaz? Ya tentunya apa program di pusat kita semampu kita gitu kan. Program apa saja termasuk di sini juga kan kita ada Lajis Agniakernya juga, meskipun ya masih terpusat ke sini kalau untuk wilayah dari Tangerang gitu ya. Selain dari jamaah maksudnya, kalau jamaah kan memang ke pusat seperti itu. Jadi ada kadang sosialisasi dari pusat ke sini, apa program-programnya ya kita penuhi gitu seperti itu. Termasuk jadi dalam pantauan pusat juga gitu. Ya tentunya ya. Iya. Beberapa minggu yang lalu juga kita baru diakreditasi lah, meskipun secara internal. Ya, sebelum nanti kita kan belum akreditasi ya, nanti sebelum akreditasi itu kita ada pra akreditasi. Jadi baru seminggu yang lalu ya. Jadi semua berkas administrasi gitu kan, sehingga nanti persiapan akreditasi itu akan lebih mudah seperti itu. Oh, begitu ya. Termasuk ya saya mungkin ingin pertanyaan pribadi nih, jadi nambah nih. Iya. Saya kan juga jauh ya dari guru mursyid. Bagaimana cara antum menghubungkan berwasilah atau menghubungkan secara rohaninya gitu? Ya alhamdulillah. Ada tips triknya nggak? Alhamdulillah selain aurat yang telah diijazahkan itu kita jaga gitu kan. Kita juga setiap kegiatan yang disampaikan oleh Syekh Akbar ya, khususnya gitu ya. Beliau ngisi talim, mau zikir mahsus setiap malam Jumat, kajian ahadan, nonton bersama gitu seperti itu. Jadi itulah yang bisa terus sehingga kita menjaga kemuridan kita gitu kan, supaya istiqomah di dalam bimbingan guru yang mulia gitu, guru yang mursyid seperti itu. Oke. Jazakallah khairan Ustaz ya. Iya. Sudah semalam judulnya semalam di kampung Paku Haji. Iya. Semalam di Nanti Paku dekat Haji. pantai sana ya, Ustaz? Iya. Waduh. Dekat pantai ini 15 menit lah ke pelelangan ikan. Nanti habis ini kita jalan-jalan sana. Sana ya, Ustaz ya. Iya. Jadi teman-teman, jelas pesantren ini juga masih sangat membutuhkan Ustaz ya. Iya. Dukungan dari antum gitu. Nah, dukungan dari pemirsa semua. Dukungan dari umat Islam. Jadi kalau antum ingin memberikan bantuan, nanti Ustaz Lutfi akan menuliskannya informasi telepon dan juga nomor rekeningnya langsung di kolom komentar. Jadi tidak lagi melalui saya, langsung ke Ustaz Lutfi. Itu saja. Siap. Jazakallahu khairan. Sama-sama Semoga ya. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga nih.